Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah, yang artinya segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya pencipta segala sesuatunya yang terjangkau dan tidak terjangkau oleh mata kita, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan. Dan dialah yang kita yakini sebagai satu-satunya pencipta alam semesta ini dan termasuk diri kita sendiri. Dan di atas keyakinan inilah kita hidup menjalankan semua apa yang telah Allah perintahkan atau syariatkan, baik itu perintah ibadah dan tunduk kepadanya, atau menjaga adab-adab dan akhlak-akhlak karakter yang juga yang diperintahkan agar kita selalu berperangai dengannya, serta juga kita menjauhi apapun yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah, sehingga kita selalu berada di rel ketaatan kepadanya. Dan dua susunan kata ini alhamdulillah Allah jadikan sebagai kalimat syukur yang berarti setiap kali seorang muslim ucapkan, maka pasti semua nikmat Allah akan selalu ada bersamanya. Dan Allah benar dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan salah satu nikmat yang tidak terhingga adalah kita berada di bulan Ramadan ini dan juga diberikan kesempatan untuk bisa beribadah pada bulan ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya sebagai balas jasa setelah 23 tahun beliau menghabiskan umur beliau semuanya untuk agama ini, penuh perjuangan dan pengorbanan, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah, penyempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena ayat-ayat Madaniyah yang turun di Madinah semuanya berisikan hukum-hukum atau umumnya berisikan hukum-hukum. Tanpa mengurangi penghormatan kepada semua teman-teman yang ada di kantor Pertamina, mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kalaupun ada jajaran direksi atau manajemen yang hadir. Namun kami menjawab undangan ini karena diminta untuk mengisi, dan saya duduk di sini teman-teman sekalian bukan karena saya lebih tahu daripada anda semuanya, tapi karena kami diundang. Jadi kebetulan saja kursi ini pun disiapkan untuk pemateri. Tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga menjalankan sabda Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Agama ini semua isinya nasihat. Bulan Ramadan ini yang sedang kita ada, saudaraku seiman, memang bulan yang dinanti-nanti oleh setiap orang yang beriman. Bermula mungkin sebagai bahan introspeksi atau muhasabah, kalau seandainya ada satu orang jenazah atau sosok jenazah yang sudah di kuburan sana dihidupkan dan dia muslim, lalu diberi pilihan, kira-kira kalau dia diberikan pilihan hidup sehari saja kembali di dunia ini, kemudian dia meninggal, maka pastikan dia akan memilih Ramadan. Karena Ramadan memang bulan yang penuh dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Teman-teman di kantor seperti ini mungkin tidak asing bagaimana di kantor itu, sehebat apapun anda secara teori tentunya, misalnya anda cum laude di fakultas anda dulu saat sebelum mendaftar dan melamar kerja di sini, saya yakin nanti akan ada upgrading, akan ada upaya dari kantor untuk meningkatkan skill anda, walaupun anda lulusan terbaik misalnya. Itu umum terjadi, karena memang kita butuh mengasah kembali skill-skill kita dan menambah dengan pengalaman-pengalaman tentunya, dengan pelatihan-pelatihan. Nah, bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan pelatihan, saudaraku seiman. Bulan pelatihan agar kita betul-betul menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau patuh, dan tentunya orang yang bertakwa kepada Allah akan jauh lebih baik. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana kita tahu tujuan utama Ramadan yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Target utamanya la'allakum tattaqun. Kalau kurang lebih terjemahan, tapi saya ingin masuk ke maknanya langsung. Hai orang-orang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program-program puasa,
program-program yang meningkatkan skill spiritual kalian sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan atau ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini targetnya. Bulan Ramadan bulan pelatihan bagaimana kita meningkatkan skill spiritual kita atau secara keimanan. Ada pesan penting di sini dalam bulan Ramadan mungkin yang perlu kita singgung. Saya tidak mengulangi lagi, mungkin para ustadz dan kiai sudah menyampaikan di mimbar Anda di masjid ini tentang masalah keutamaan Ramadan. Mungkin tidak asing bagi kita bulan yang turunnya Al-Quran, bulan pengampunan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan ada lebih baik daripada 1000 bulan, satu malam yaitu malam Lailatul Qadar. Umrah Ramadan lebih baik daripada atau pahalanya seperti haji bersama Nabi SAW. Bulan di mana Allah membanggakan kita semua di depan para malaikatnya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan Ramadan yang saya yakin selama sebulan, tadi saya pastikan Anda mungkin akan terus ada pengajian harian di sini sampai 27 Ramadan mungkin baru Anda libur. Anda tidak akan asing akan mendengarkan itu. Saya ingin menyentuh satu sisi dari tujuan utama dari Ramadan itu, yaitu bagaimana kita sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian lebih didekatkan kepada Sang Pencipta Allah. Sekarang ini kita lebih didekatkan kepada Sang Pencipta Allah. Kita bisa menikmati dan merasakan bagaimana enaknya dan nikmatnya beribadah itu. Kita puasa, saya yakin semua kita meninggalkan makan, minum, biologis yang halal pun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tentunya teman-teman sekalian menjaga lisan kita dari berdusta, mungkin dari sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan yang mengganggu orang lain, ghibah atau gunjing, fitnah, atau kita manipulasi data, mencuri, apa saja. Perintah-perintah ketaatan kita selalu ingin berusaha mengerjakan terbaik di Ramadan, artinya kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah. Dan apa yang dilarang kita akan jauhi dan kita akan mengatakan, saya lagi puasa. Kita jadi tidak mau berbohong, kita jadi tidak mau manipulasi data, kita tidak mau merusak puasa kita. Sebenarnya yang paling inti dari semua itu adalah bagaimana kita sadar atau tidak sadar sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling mahal pesan dari bulan Ramadan. Maksud daripada tadi Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah, artinya agar kalian betul-betul merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak teman-teman sekalian seseorang bangga kalau dia dekat dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini. Apa yang bisa dijangkau oleh mata kita semuanya di langit sana, dari bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari, bahkan ilmuwan karena sulit sekali menghitung, mereka cuma mengatakan jumlahnya miliaran, termasuk yang sering kita rasakan dan kita dapatkan manfaatnya dari matahari yang terbit di pagi hari dan terbenam di malam hari. Bulan juga yang terlihat di malam hari bisa jadikan sebagai hitungan hari kita dan hitungan tahunan kita. Burung yang berterbangan, awan yang menurunkan hujan, dan berbagai macam hal yang terjangkau oleh mata kita dan yang tidak bisa terjangkau. Mungkin mata kita masih ada hal-hal yang belum bisa dijangkau oleh mata, mungkin keterbatasan alat kita ataupun penglihatan kita dari planet-planet yang belum Allah nampakkan. Juga dalam beberapa dalil Al-Quran dan Sunnah dijelaskan bahwasanya di langit sana dipenuhi oleh para malaikat yang memang tidak nampak buat kita. Di muka bumi pun yang bisa dijangkau oleh mata kita dari manusia, berbagai macam paras, wajah, postur tubuh, bahasa, jenis kelamin, kemudian juga hewan-hewan dari semut yang kecil sampai gajah yang besar dengan segala macam keajaiban pada fisiknya. Mungkin warna kulit, postur tubuhnya, sistem pencernaan, sistem pertahanannya. Kemudian tumbuh-tumbuhan dari rumput yang kecil sampai pepohonan beringin yang besar misalnya. Dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang berbeda-beda dan beragam macam rasa, bentuk, warna dan segala macam hal. Semua itu yang terjangkau oleh mata kita dan juga yang tidak bisa terjangkau. Ada banyak tidak bisa terjangkau oleh mata kita di muka bumi, tapi kita bisa rasakan. Seperti misalnya kita rasa lapar dan haus, suka dan benci, segala macam hal. Begitu juga di kedalaman lautan. Terjangkau oleh mata kita dengan segala macam jenis hewan-hewan yang ada di sana, atau tidak terjangkau oleh mata kita. Mungkin mata manusia belum mampu menjangkau kedalaman sekian ribu meter, misalnya di kedalaman lautan, belum tahu ada hewan apa di sana. Misal contoh. Semua itu dari langit, dari bumi, kedalaman lautan yang tidak bisa dijangkau atau terjangkau oleh mata kita, kembali kepada satu kata kunci, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan
Yang memberikan rezeki semua itu kecuali Allah. Ini sebenarnya esensi utama daripada Ramadan. Agar kita mengenal sebenarnya kita sedang masuk dalam sebuah lembaga training massal terbesar di dunia. Pengawasnya langsung sang pencipta Allah, stafnya langsung semua para malaikat, dan pesertanya paling banyak di muka bumi ini. Karena semua muslim yang syahadat mengikuti pelatihan di bulan Ramadan ini. Semuanya berlomba-lomba mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa rasakan kenikmatan itu. Kalau kita tidak rasakan kenikmatan, saya yakin Bapak Ibu tidak akan puasa, Anda tidak akan sholat, Anda tidak akan membaca Al-Quran, Anda tidak akan berdoa, Anda tidak akan melakukan hal-hal yang diperintahkan dalam agama. Anda pun tentu tidak akan mengontrol diri Anda dari hal-hal yang dilarang. Seperti Anda kalau puasa, Anda khawatir kalau berdusta, atau Anda khawatir kalau melakukan perbuatan dosa, Anda rasa khawatir. Semua ini tanda keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang Bapak Ibu sekalian tujuan kita diciptakan. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali murni benar-benar untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Ini tujuan utamanya. Orang yang sudah mengenal Tuhannya teman-teman sekalian, pastikan semua hidupnya akan sempurna. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, orang-orang yang beriman menjadi sempurna. Misalnya disuruh amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, jujur, semuanya diperintahkan yang baik-baik. Dan itu memang Allah buat fitrahnya secara alami manusia suka. Enggak ada orang yang tidak suka dengan orang amanah, orang yang jujur, orang yang dermawan, semua orang suka. Dan semua yang dilarang, berdusta, berbohong, menggunjing, mencuri, membunuh, apa saja dilarang semuanya. Kalau Anda mengikuti iman Anda kepada Allah SWT, Anda menjadi muslim yang sejati, Anda pastikan diri Anda menjadi orang yang sempurna. Makin Anda sempurna dalam mengikuti dan melaksanakan perintah agama, makin sempurna kepribadian Anda, makin sempurna Anda menjadi manusia yang berjalan di muka bumi ini. Dan itulah esensi daripada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan saja teman-teman tidak bisa membuat kita lebih baik secara spiritual, akhirnya membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dan sempurna, maka kira-kira kapan kita akan menjadi baik? Makanya Nabi Muhammad SAW pernah, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa riwayat dinukil oleh Al-Mundhir dalam kitab Sahih atau dalam kitab Targhib Tarhib, beliau disahihkan oleh Syekh Albani hadis-hadisnya. Beliau pernah naik mimbar, kemudian kebetulan anak tangga mimbar beliau 3. Setiap kali beliau naik satu tangga, beliau mengatakan amin. Tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Lalu para sahabat mengatakan setelah beliau turun, ya Rasulullah, kami mendengar sesuatu yang belum pernah Anda ucapkan sebelumnya. Kenapa ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa Anda ucapkan amin 3 kali? Kata Nabi SAW, tadi di anak tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan mengatakan, hai Muhammad, doakan kecelakaan. Katakan amin kecelakaan bagi orang yang mendapatkan Ramadan. Dia hidup seperti kita sekarang masih diberikan kesempatan. Terlalu banyak miliaran mungkin orang yang sudah meninggal sebelum kita yang tidak punya peluang lagi seperti kita sekarang. Dia mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi sementara dia belum diampuni. Katakan amin. Kata Nabi SAW, amin. Maksudnya kalau Ramadan saja semua orang berusaha menjadi orang baik, dia tidak jadi baik. Kalau Ramadan semua orang mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Ramadan orang semua menjauhi apa yang diharamkan, dia juga tidak melakukan. Lalu kapan dia mau jadi baik? Ini bulan betul-betul pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua, Jibril mengatakan katakan amin, kecelakaan, aminkan doa ini bagi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak berbakti selama keduanya hidup atau salah satunya hidup. Katakan amin. Kata Nabi SAW, amin. Dan katakan amin juga kecelakaan bagi orang yang mendengarkan namamu disebutkan lalu dia tidak membaca salawat kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan amin. Tapi saksi bahasan kita adalah potongan pertama hadis bagaimana orang yang mendapatkan Ramadan lalu tidak membawa perubahan pada dirinya. Salah satu contoh Bapak Ibu sekalian yang disayangkan sekali, orang-orang yang sudah ikut pelatihan spiritual yang luar biasa di Ramadan ini, mereka pada saat tiba Idul Fitri, nanti insyaAllah Allah masih kasih kita umur, Allah semoga memberikan kita banyak Ramadan yang akan datang, semuanya dengan kesehatan dan juga kesempurnaan iman dan amal saleh. Allahumma amin. Maka di saat Idul Fitri ada 2 orang yang dua-duanya mengucapkan Alhamdulillah. Yang pertama mungkin yang keliru karena dia mengatakan Alhamdulillah tapi bukan karena dia siap untuk menerapkan ilmu hasil pelatihan Ramadannya.
Bukan lagi alhamdulillah karena saya siap puasa, saya siap sholat malam, karena sudah terlatih dengan tarawih di bulan Ramadan, saya tidak perlu lagi membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka dia bersyukur kepada Allah karena lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Ini keliru. Jangan sampai ada di antara kita yang hadir di sini ataupun mengikuti acara kami online ini, teman-teman sekalian menjadi orang seperti ini. Dan itu banyak terjadi. Terbukti mereka Ramadan sangat dekat dengan Allah, begitu selesai Ramadan kendor lagi imannya, kembali kepada pelanggaran dan keterpurukan imannya, kemudian Ramadan akan datang baru coba memperbaikinya. Tapi jadilah sosok orang yang kedua yang mengucapkan alhamdulillah, tapi alhamdulillah tepat sasaran. Alhamdulillah saya sekarang siap menerapkan hasil daripada training Ramadan. Selama sebulan teman-teman kita dilatih terbiasa puasa, maka kita saatnya terapkan puasa-puasa sunnah. Ada 6 hari bulan Syawal, kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari saja dari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa selama 365 hari atau 1 tahun penuh. Anda bayangkan kalau Anda kerja di kantor begini, atasan Anda mengatakan siapa saja di antara staf bekerja full Januari 1 bulan, terus ditambah 6 hari saja dari bulan Februari, berarti 5 pekan saja dia bekerja misalnya, maka dia akan mendapatkan gaji setahun penuh. Saya yakin semua pegawai akan berlumba-lumba, kerja 5 pekan tapi gajinya 12 bulan. Nah seperti itu sebenarnya orang dengan puasa Ramadan ini ditambah 6 hari saja dari bulan Syawal, maka sama dengan pahala 365 hari non-stop puasa. Itu berat sekali, tapi bisa kita dapatkan hanya dengan menambah 6 hari dari bulan Syawal. Kita harusnya sudah mudah untuk melakukan itu karena sudah sebulan kita terbiasa terlatih puasa. Ada puasa Senin dan Kamis. Bukankah Nabi SAW waktu ditanya kenapa anda puasa Senin dan Kamis? Kata Nabi SAW, karena 2 hari ini amal-amal soleh sedang dilaporkan ke langit kepada Allah. Dan saya ingin pada saat dilaporkan saya sedang puasa. Karena puasa adalah ibadah yang paling afdal. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Allah Azza wa Jal berfirman, karena dia adalah puasa milikku dan aku membalasnya secara langsung. Dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena aku. Jadi memang puasa ini adalah amal yang paling afdal. Kita punya puasa 3 hari setiap bulannya, dikenal dengan Ayyamul Bid. Kata Nabi SAW kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, kalau engkau ingin puasa 3 hari setiap bulan, hai Abi Dzar, jadikanlah ke 13, 14, 15. Maksudnya tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah setiap bulannya. Dan beliau mengatakan puasa 3 hari setiap bulan sama pahalanya dengan puasa setahun penuh. Kita punya puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini dikenal dengan hari-hari emas seorang muslim. Jadi sekarang kita berada di Ramadan, bulan ke-9. Nanti kita akan masuk satu Syawal Idul Fitri, 1 Syawal itu pas Idul Fitri, itu berarti bulan Syawal, bulan ke-10. Nanti ada bulan Zulqa'dah, bulan ke-11, ada bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Bulan Zulhijjah ini 9 hari pertamanya itu dianjurkan berpuasa. Hari ke-10-nya itu Idul Adha, artinya 9 hari berturut-turut sebelum hari raya Idul Adha. Coba anda catat baik-baik, hadits ini luar biasa. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam, yakni 10. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat mengatakan, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, wahai utusan Allah, perang pun di jalan Allah, perang, jihad, juga belum bisa menyamai makna hadisnya. Amal-amal soleh sekecil apapun yang kami kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun cuma zikir misalnya subhanallah, atau takbir Allahu Akbar, atau bersedekah 1.000 rupiah, kata Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah, berperang pun di jalan Allah belum bisa menyamai pahala amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bisyai, kecuali seseorang yang dia keluar berperang membawa jiwanya dan hartanya. Dia ikut berperang, dia bawa seluruh hartanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Dia terbunuh mati syahid, hartanya semua habis diinfakkan di jalan Allah, baru sama pahalanya dengan amal sekecil apapun dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Puncaknya sebenarnya itu adalah ibadah haji di situ. Tapi selain haji dianjurkan puasa 9 hari.
Bagi Anda yang mampu 9 hari bagus, kalau tidak mampu bisa 2 hari, bisa 3 hari. Kalau tidak juga maka minimal jangan kehilangan tanggal 9 Zulhijjahnya, 1 hari sebelum Idul Adha. Ini dikenal biasanya dengan hari Arafah. Kata Nabi SAW, puasa hari Arafah bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu, 365 hari yang lalu dan setahun yang akan datang. 365 hari ke depan, 700 hari lebih diampuni dosa kita hanya dengan puasa sehari ini. Kita juga punya puasa Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 Muharram. Nabi SAW ya, mengingatkan kepada kita puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu. Kenapa ada 9-nya? Agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ini salah satu efek. Kalau Anda bisa amalkan ini, berarti Anda termasuk orang yang menjaga ya, hasil pelatihan Anda di Ramadan. Kalau Anda menjadi golongan kedua, Anda tidak mau luput dari puasa-puasa seperti ini, kecuali Anda punya udzur. Misalnya Anda lagi musafir, lagi sakit. Dan Anda sudah tahu selama puasa Ramadan, sebulan non-stop saja, kita masih bisa hidup, tidak ada masalah. Tidak ada orang meninggal karena puasa, justru puasa itu adalah kesehatan teman-teman. Kalau kita ibaratkan badan kita, Bapak Ibu sekalian adalah mesin, saya yakin mungkin rusak kalau tidak diservis. Mobil aja kendaraan kita butuh servis. Selama 11 bulan yang lalu mungkin, kalau Anda renungi baik-baik, mungkin kita bebas makan yang panas, yang dingin, ya maksudnya makanan yang panas, yang hangat, atau yang di kondisi dingin pun kita minum juga begitu, yang pedas, yang asam, ya ini semua kita konsumsi. Tubuh kita ini butuh diservis teman-teman. Mesin saja, mobil, pesawat butuh servis. Apalagi kita, urat saraf, otot, kulit, ini semua butuh servis. Ramadan ini, puasa ini sebenarnya servis. Begitu juga dengan puasa-puasa yang lainnya. Seorang dokter di barat mengatakan, saya tidak menemukan ada satu komunitas yang sesehat kaum muslimin. Karena mereka punya ritual puasa. Sekarang tidak asing ya, banyak sekali di masa kita pelatihan-pelatihan kesehatan untuk puasa ya. Ada puasa 16 jam, 18 jam, bahkan sampai ada yang puasa 36 jam dengan tujuan untuk membersihkan usus dia gitu ya. Nah, ini sebenarnya kesehatan. Ini hasil efek kalau Anda memang ya mengatakan alhamdulillah tepat sasaran. Begitu juga dengan sholat tarawih. Teman-teman jangan luput dari sholat tarawih. Tarawih artinya santai. Kenapa santai? Karena tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama. Dia adalah sholat malam. Cuma bedanya di bulan Ramadan, Bapak Ibu diizinkan oleh Allah untuk dikerjakan lebih cepat. Setelah sholat ba'diyah isya sudah bisa dikerjakan. Makanya namanya tarawih, kita santai. Ini tujuannya Bapak Ibu sekalian agar Anda terbiasa sholat malam. Jangan sampai setelah Idul Fitri Anda tidak mengerjakan lagi, sayang sekali. Sudah sebulan kita dilatih, hampir semua masjid dan musola kita terdengar suara orang lagi sholat. Sayang sekali kalau Anda tidak kerjakan ini. Ya, ini kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan, yakin itu perintah Allah dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dan dianjurkan berjamaah. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat qiyam Ramadan ini, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan pahala dia seperti sholat semalam suntuk. Semalam suntuk. Kita cuma 11 rakaat sholatnya, itu sangat ringan sebenarnya, bukan sesuatu yang berat. Saya lihat maksimal ya kita setengah jam. Itu sudah menyelesaikan sholat malam dan dapat pembersihan dosa-dosa tentunya. Kalau Anda mengatakan misalnya, tapi kan Ustaz sholat tarawih di Ramadan dikerjakan setelah ba'diyah isya. Kami kan kalau setelah Idul Fitri tidak mengerjakan lagi sholat tahajud setelah ba'diyah isya. Jawabannya benar. Dianjurkan kita terlambatkan di akhir malam. Baik, Anda sudah biasa sekarang dibangunkan sahur. Selama sebulan penuh kita bangun sahur. Dan Nabi SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena sahur itu ada keberkahan. Kita disuruh makan, bangun di saat itu. Itu sebenarnya waktu yang paling bagus untuk tahajud. Karena kata Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam itu kita bagi 3 Bapak Ibu sekalian. Dari maghrib sampai subuh. Misalnya maghribnya jam 6, subuhnya jam 5 misalnya. Berarti 11 jam, dibagi 3. Kalau sepertiganya, ya sisa sepertiga dari malam dari mundur ya. Sepertiga malam dari waktu azan subuh, itulah waktu di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Kemudian menanyakan kepada para malaikatnya. Kata Nabi SAW, adakah yang meminta? Ada yang punya hajat saya penuhi? Ada enggak yang minta tolong saya tolong? Ada enggak yang memohon ampun? Maka saya maafkan. Ya, ini waktu yang mustajab. Sebulan juga kita dilatih untuk terbiasa
agar kita bangun di waktu-waktu ini. Ini waktu mustajab doa. Andai saja teman-teman kita dikasih kesempatan, kita tidak usah bicara mungkin presiden terlalu tinggi, atasan Anda aja di perusahaan sini misalnya, memberikan Anda kesempatan, siapa yang datang ke kantor saya khusus jam 9 sampai jam 9.15 saja pagi, atau mungkin sebelum masuk kantor, khusus jam 6 sampai jam 6.15 pagi, misal kalau siapapun yang datang kepada saya menyampaikan kebutuhannya saya akan penuhi, misal. Saya yakin kita akan berlumba-lumba sebagai staf untuk datang sebelum waktu itu untuk mengambil meraih kesempatan 15 menit. Manusia bisa saja memenuhi kebutuhan kita tapi tidak mungkin semuanya, atau mungkin dia bisa pungkiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam datang ke rumah kita di muka bumi ini lalu menanyakan, ada yang punya hajat saya penuhi? Ada enggak yang minta tolong saya tolong? Ada enggak yang minta pemutihan nih? Saya maafkan semua kesalahannya. Semua saya ampuni, maka saya akan maafkan. Dan pemaafan dosa ini luar biasa ya. Pemaafan atau pemutihan kesalahan itu Bapak Ibu sekalian akan mendatangkan dua manfaat buat kita. Yang pertama, hilangnya hukuman yang disebabkan karena pelanggaran. Yang kedua, fasilitas yang tertahan karena pelanggaran bisa dikembali kita nikmati. Makanya Nabi Adam AS pada saat memakan buah yang dilarang, dia mengatakan, ya Allah, apakah kalau aku taubat, memohon ampun kepadamu, engkau akan kembalikan aku ke fasilitas surga itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, iya, akan dikembalikan kalau kita memohon ampun, dan itu ada terjadi, kan gitu. Belum lagi yang lainnya, banyak sekali membaca Al-Quran yang merupakan kitabullah. Selama ini mungkin Bapak Ibu malas atau tidak baca Al-Quran, sekarang kesempatan Ramadan bulan Al-Quran. Kata Nabi SAW di dalam riwayat Jabir radhiyallahu dan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, suka sekali berbagi. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan pada saat Jibril alaihissalam datang menemui beliau di setiap malam-malam Ramadan dan mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Ini saatnya belajar Bapak Ibu sekalian Al-Quran. Selama ini mungkin kita cuma tahu fisiknya, ini Al-Quran. Mungkin kita cuma pernah download tapi kita malas membacanya. Maka saatnya sekarang memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. Hati-hati keliru membaca atau menyebutkan huruf hijaiyah mengubah makna Al-Quran. Sekarang saatnya membedakan mana tha, mana zal, mana zai, mana sin, mana shin, mana dha, ya. Kita harus bedakan mana alif, mana ain, ya, mana ta, mana ta. Semua ini mana kaf, mana qaf, dibedakan karena berubah makna. Kalau Anda mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin dengan ucapan yang benar, alhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Rabbil alamin, pakai ain, alamin, Tuhan alam semesta. Tapi kalau Anda tidak memperbaiki di Ramadan ini bacaan-bacaan Anda misalnya mengatakan tidak menyebutkan ha, tapi Anda ganti dengan ha saja. Ada bedanya. Dalam huruf hijaiyah ada ha, sedikit ada angin keluar, ada kha pakai titik di atas, dan ada ha, ya, yang dari dada. Kalau Anda ubah ha, alhamdu menjadi ha, alhamdu, itu artinya kematian. Mengubah makna yang tadinya segala puji bagi Allah menjadi kematian, ya. Itu maknanya luar biasa berubahnya. Anda sekarang tidak memperbaiki huruf hijaiyah Anda, alif tidak diganti, ain diganti dengan alif, misalnya Rabbil alamin, Tuhan alam semesta, diganti Rabbil alamin, Tuhannya orang-orang sakit, misal. Itu kan berubah maknanya. Ini saatnya kita berubah untuk mempelajari Al-Quran, mulai huruf hijaiyah, mulai mempelajari apa itu idgham, apa itu ikhfa, ya, semua kita pelajari, apa itu izhar. Kita coba belajar teman-teman sekalian, lebih dekat dengan kitabullah. Al-Quran ini bukan hanya sekedar buku yang ditulis oleh seorang pengarang yang jadi bestseller dari manusia misalnya. Ini kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, syifa, obat. Al-Quran apapun yang Anda inginkan ada di dalamnya. Anda ingin kisah umat-umat sebelum kita yang selamat dan yang binasa ada. Anda ingin mengetahui tentang apa yang Anda butuhkan sekarang sebagai sebuah hukum, mana yang boleh saya nikmati, yang halal, makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh, yang haram. Anda dapatkan dalam Al-Quran. Anda ingin sesuatu yang akan datang, tentang masalah kematian, alam barzah, surga dan neraka, hisab di mahsyar, Anda temukan. Sayang sekali kalau ditinggalkan. Dan kata Nabi SAW, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama dengan para malaikat kedudukannya. Dan orang yang baca Quran walaupun dia terbata-bata, dia akan mendapatkan double pahala. Dan beliau mengatakan dalam hadis yang lain, setiap huruf Al-Quran akan diberikan satu pahala. Dan satu pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat.
Dan saya tidak mengucapkan alif lam mim. Anda baca dari awal surah Al-Baqarah, alif lam mim itu ya. Saya tidak katakan kata Nabi SAW alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu. Artinya alif lam mim 30 pahalanya. Maka ini kesempatan emas memperbanyak. Saya baca sebuah tulisan dikirimkan oleh Dr. Yusuf Habibullah, salah satu sahabat saya di Ummul Qura. Keterangan tentang satu wajah Al-Quran. Anda kan kalau buka mushaf itu, satu wajahnya dari dua wajah kalau Anda buka Quran, itu dihitung ternyata bisa mendapatkan dari lipat ganda 10 kali lipat huruf ini bisa mendapatkan 5.000 pahala. Artinya kalau kita baca dua wajah 10.000 pahala. Kalau kita baca seluruh Al-Quran berapa banyak pahalanya. Makanya sebagian ulama salaf kalau tiba Ramadan mereka sampai meninggalkan mayoritas aktivitasnya dan mengalihkan diri dan mayoritas waktunya kepada Al-Quran. Ada di antara mereka yang mengkhatam sehari sekali. Imam Syafi'i itu mengkhatam Al-Quran sehari di Ramadan 2 kali. Jadi saking luar biasanya mengejar keutamaan ini. Banyak sekali manfaatnya. Kalau Anda ingin mendapatkan kelapangan dada, Anda ingin memulai kehidupan Anda supaya lebih bahagia ke depan, mulai dengan Al-Quran. Coba sisipkan waktu baca beberapa ayat Al-Quran, maka Anda akan bahagia. Itu Al-Quran dilatih kita di Ramadan untuk lebih mengenalnya. Kalau Ramadan aja Anda malas baca Quran, maka kapan Anda akan membacanya? Semua teman-teman sekalian penyakit sihir, penyakit hati, ain atau penyakit mata panas orang ya, biasa dikatakan begitu. Kalau ada orang yang memuji kita lalu dia tidak bilang Masya Allah, itu kadang-kadang bisa efek kepada kita. Semua itu bisa diobati dengan Al-Quran, biasa dikenal dengan ruqyah syariah. Kalau teman-teman pernah dengar ya, Anda di rumah gelisah, sering ketindihan, bertengkar suami istri tanpa sebab, anak-anak nakal, butuh ruqyah syariah. Dan ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau teman-teman searching di Google, ayat-ayat ruqyah akan keluar, Anda bisa baca tentunya. Kalau Anda mau audio dan visual, Anda bisa cari di media seperti di YouTube, di Instagram, di Facebook. Dan Anda bisa ikutin di media kami, insya Allah sudah kami bahas panjang lebar tentang masalah itu. Dan sekian banyak pelajaran-pelajaran dari bulan Ramadan. Maka kita harus fahami masalah ini. Kalau seseorang itu dekat dengan Tuhannya teman-teman sekalian, maka akan terbentuk pribadi-pribadi yang unggul luar biasa. Saya akan coba datangkan beberapa kisah, sekaligus kita tutup kajian kita dengan ini tentunya. Karena kisah ini sedikit agak panjang dan beberapa kisah saya ingin sampaikan. Supaya kita coba korek apa yang tadi kami bahasakan itu dalam realita kehidupan kita. Misal teman-teman sekalian, di dalam masalah sedekah, ada seorang ulama salaf bernama Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah. Rabi' ibn Hutsaim ini sangat terkenal di Irak di masa hidupnya beliau. Siapa saja yang merasa imannya sudah lemah, agak jauh dari Allah, maka pasti datang kepada beliau minta nasihat. Karena yang dibicarakan itu selalu berbau keimanan dan pasti menyentuh gitu. Satu waktu pernah ada 2 orang muridnya datang ingin konsultasi dan minta mutiara-mutiara ilmu yang dimiliki oleh Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah. Pada saat mereka duduk, anak Rabi' ibn Hutsaim mengeluarkan makanan dari dalam rumah, dari dalam dapur, dalam rumah, saya di dapur ini, sebuah makanan yang waktu itu dinamakan halwa. Halwa ini makanan di masa itu Bapak Ibu sekalian, bahannya mahal, buatnya susah. Biasanya dimakan oleh pejabat-pejabat saja gitu. Tapi karena Rabi' ibn Hutsaim di rumah, dia tidak rewel, apa saja yang istrinya hidangkan dia makan, dia syukuri. Istrinya merasa juga ingin memberikan yang terbaik buat suaminya, dibuatlah makanan tersebut. Dinampan, kemudian dikeluarkan oleh anak dia, ditaruh di hadapannya untuk beliau nikmati bersama dengan kedua tamunya atau muridnya. Waktu itu kebetulan pas mau menikmati makanan tersebut, ada yang mengetuk pintu Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengetuk pintu. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah tunjuk anaknya, suruh buka pintu, coba buka pintu. Lihat siapa yang ketuk pintu. Waktu dibuka Bapak Ibu sekalian, ternyata depan pintu itu orang gila. Bukan orang biasa yang minta, orang gila. Umumnya Anda mungkin bisa tanya diri Anda sendiri, Anda lihat orang gila di pinggir jalan, apa yang Anda lakukan? Ya mungkin Anda cuek. Kan itu. Minimal sekali Anda cuek. Kadang-kadang ada orang yang iseng mengganggunya, orang cuek. Orang mungkin tidak pernah berpikir untuk memberikan makan orang gila karena mungkin pikiran dia orang gila, kan gitu. Tapi lihat bagaimana kalau orang sudah mengenal Tuhannya, yang merupakan esensi utama dari Ramadan tadi supaya kita lebih dekat dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini beda pribadinya. Maka waktu dibuka pintu, orang gila itu berikan isyarat dengan tangannya minta makan. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah tunjuk anaknya, suruh panggil, anak dipanggil kembali, suruh ambil makanan yang mewah tadi ini, kasih ke orang gila itu. Maka anaknya datang, patuh kepada ayahnya, diambil, kebetulan makanan itu sudah
dia seperti kue gitu ya. Kue tar gitu besar mungkin, dipotong-potong sudah disiapkan. Lalu kemudian niatnya anak Rabi bin Huthaim ini memberikan satu potong saja ke orang gila itu. Subhanallah, begitu dia dekatin orang gila tadi, orang gila ini dia tidak tahu nilainya. Dia ambil dimakan semuanya, bukan ambil satu potong saja, sampai habis. Begitu habis pun, maka piring yang dikasih tadi, wadah daripada kue itu dilempar sama orang gila, lalu dia pergi tidak terima kasih. Orang gila. Anak Rabi bin Huthaim, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, mengambil piring tersebut, dia sedikit jengkel sama orang gila ini, kemudian ditutup pintu lalu dia kembali ke ayahnya. Dia mengatakan, wahai ayahku, semoga Allah merahmati Anda. Itu tadi yang minta-minta orang gila. Perhatikan bahasa anak ini ya, dia mengatakan dia tidak tahu nilainya makanan itu. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi Anda suruh saya ambil makanan apa saja di dapur, roti gandum kah, kurma kah, pasti dia ambil saja karena dia orang gila. Kenapa harus halwa ini yang ibu saya buat khusus buat Anda, bahannya mahal, buatnya susah. Kenapa ini yang dikasih ke orang gila itu? Pertanyaan normal bagi orang yang belum faham. Tapi perhatikan jawaban orang yang dalam hatinya sudah tertanam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tujuan Anda di Ramadan sedang digodok untuk mencapai level iman seperti ini. Apa kata dia? Kata Rabi bin Huthaim, wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan tadi, Allah tahu nilainya. Gak penting bagi saya siapa yang terima itu, tapi bagaimana saya sedekah, Allah tahu nilainya. Baru beliau membacakan firman Allah SWT, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai level balasan terbaik dari Allah sampai kalian infakkan apa yang paling kalian cintai. Kalau Bapak Ibu belum pernah selama ini berinfak sesuatu yang paling Anda sukai, maka Anda belum mencapai target balasan sedekah yang paling baik. Coba bersedekah yang paling baik. Anda masuk di restoran, mungkin sebentar Anda makan buka puasa, mampir di sebuah restoran misalnya. Anda makan, anggap dari restoran Padang, Anda makan satu porsi, misal 100.000 rupiah. Pernah nggak Anda berpikir beli 100.000 porsi yang sama kasih ke tukang parkir misalnya? Ini namanya bersedekah dengan apa yang kita suka gitu ya. Kita pernah nggak beli baju merek tertentu dengan nilai tertentu lalu kita beli baju yang sama kita sedekahin. Nah ini puncak daripada pahala sedekah. Maka kata Rabi ibn Huthaim rahimahullah, kalau dia tidak tahu nilainya, Allah tahu nilainya. Berapa banyak orang di antara kita teman-teman tidak faham masalah ini. Mereka mau memberikan kepada orang, tapi dia pilih-pilih siapa yang menerimanya. Padahal sebenarnya tidak penting bagi kita siapa yang menerima. Yang penting bagaimana niat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalasnya. Ini contoh saja efek daripada keimanan. Contoh yang lain dalam masalah bisnis. Ada seorang ulama juga tabi'in bernama Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ulama besar gitu. Terkenal dengan ahli takwil mimpi Bapak Ibu sekalian. Dan beliau muridnya para sahabat itu, muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum majma'in. Muhammad bin Sirin ini beliau pernah beli satu kios, teman-teman sekalian, di Irak, di kota beliau tinggal di salah satu kota di Irak. Dan karena beliau ingin berdagang, memang beliau suka berdagang dan ingin menunjukkan kepada orang kaum muslimin, ayo dagang yuk, pendapatan halal ini baik gitu ya. Dan di masa itu beliau ini seperti kalau kita sekarang MUI, Majelis Ulama, walaupun satu orang gitu ya. Karena apa yang beliau fatwakan itu diterima oleh umat gitu ya. Dan waktu itu belum ada majelis khusus mengumpulkan para ulama-ulama. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu dia beli kios di satu pasar. Banyak orang beli kios di pasar itu karena ada dia, ada si Muhammad bin Sirin. Kalau ada apa-apa pasti mereka tinggal tanya hukum kepada Muhammad bin Sirin, boleh nggak ini nggak boleh. Dan kalau Muhammad bin Sirin beli satu produk, berarti itu produk sudah halal, maka orang pasar ramai-ramai beli. Sampai hampir disepakati waktu itu Bapak Ibu sekalian, kalau Muhammad bin Sirin sudah beli, maka orang pasar siap beli dari Muhammad bin Sirin walaupun Muhammad bin Sirin ambil keuntungan. Ini luar biasa pada saat itu. Yang jelas satu waktu ada satu orang datang Bapak Ibu sekalian membawa keju. Nah kebetulan Irak ini dulu kan wilayah Persia. Dan di masa itu belum semua wilayah Persia takluk di tangan kaum muslimin. Masih ada di antara mereka yang wilayah muslimin, ada juga wilayah yang masih orang-orang Persia. Mereka ini penyembah api ya pada saat itu. Ada yang penyembah dewa-dewa, bintang-bintang gitu ya. Ada satu muslim pergi ke wilayah orang-orang Persia, beli keju, cukup banyak dibawa sama dia. Kemudian dia bawa ke pasar itu. Tujuannya dijual kepada Muhammad bin Sirin karena dia tahu kalau Muhammad bin Sirin beli, orang pasar semua beli. Maka dia mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, ini keju, saya ingin tawarkan kepada anda, ini modal saya
saya akan jual kepada Anda dengan harga ini. Anda bisa jual sama orang pasar dengan harga ini. Orang pasar masih bisa jual sama orang umum itu dengan harga ini. Dan ini tidak ada yang rugi. Semuanya sudah menguntungkan. Dan harga pasar normal gitu. Biasa saja. Maka pertanyaan, ini keuntungannya satu pasar akan beli. Kebutuhan satu pasar ini. Asal Muhammad bin Sirin beli aja. Kalau orang tidak berpikir dengan keimanan Bapak Ibu sekalian, ya sudah. Yang penting untung saya beli aja selesai. Tapi dia tidak. Pertanyaan pertamanya gini, halalkah kejumu itu? Itu dulu jawab, halal nggak ini? Kata orang itu, wahai Muhammad bin Sirin, keju, susu, ditaruh garam, campur garam, dikeringin. Apanya yang haram gitu? Keju begitu kan gitu. Maka kata Muhammad bin Sirin, bukan. Keju yang kamu bawa ini dari negara, wilayah non-muslim. Wilayah non-muslim. Mereka biasanya untuk membuat kenyal keju mereka atau membuat tahan lama, mereka campur dengan lemak hewan. Dan mereka tidak kenal namanya sembelihan dalam Islam. Mereka enggak kenal mana hewan haram, hewan halal. Ini masalah ini. Mungkin mereka campur dengan lemak babi kah atau bangkai, kita enggak tahu. Sekarang kamu bisa jamin enggak? Dan kamu tanggung jawab depan Allah kalau ini halal. Kalau kamu jamin saya akan beli semua, selesai, enggak ada masalah. Orang itu takut mendengar karena dia juga muslim. Dia mengatakan saya tidak bisa jamin. Kata Muhammad bin Sirin, kalau gitu saya enggak mau beli. Kamu tidak bisa jamin, saya enggak mau beli. Walaupun untungnya banyak. Ini sudah jelas depan mata Bapak Ibu sekalian. Kalau Muhammad bin Sirin, hari itu dia beli, hari itu dibeli sama orang pasar, hari itu untung langsung. Subhanallah, keesokan harinya, ada satu orang masuk ke toko beliau, masuk diskusi, tanya masalah agama, sambil dia niat mau beli satu produk. Produk ini nilainya cuma 2 dirham. Kecil sekali. Kemarin itu kalau Muhammad bin Sirin beli keju bisa ratusan bahkan ribuan dirham dia dapat keuntungan. Sekarang ada orang masuk ke tokonya keesokan harinya, ambil satu produk nilainya cuma 2 dirham dan dia sambil ngobrol diskusi sama Muhammad bin Sirin, dia lupa kalau barang ini belum dibayar. Waktu dia mau keluar Muhammad bin Sirin bilang, wahai saudaraku, barang yang di tanganmu itu belum kamu bayar. Maka orang itu bilang, saya sudah bayar. Dia kira dia sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, belum, kamu belum bayar. Orang itu bersumpah, dia bilang, demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Muhammad bin Sirin sekarang mempertahankan 2 dirham. Bersumpah atas nama Allah. Ini luar biasa. Kemarin ratusan ribuan miliar dirham ditolak sama dia karena syubhat, nggak jelas gitu. Maka pada saat itu orang-orang pasar kumpul semua, lalu mereka bingung, apa sebenarnya ini? Kok bisa Muhammad bin Sirin bersumpah mempertahankan 2 dirham? Lalu Muhammad bin Sirin mengatakan di depan orang-orang semua pada saat orang kumpul, wahai saudaraku, pada pembeli itu, letakkan produk itu, barang itu atau bayar 2 dirham baru kamu pergi. Maka orang itu kena malu, dibayar 2 dirham lalu dia pergi. Orang-orang pasar pada tanya, wahai Muhammad bin Sirin, tolong berikan kami pemahaman. Bagaimana kami memahami ini? Kemarin Anda menolak ribuan dirham keuntungan hanya karena syubhat belum jelas halal atau tidak keju itu. Sekarang Anda bersumpah atas nama Allah mempertahankan 2 dirham. Kata dia apa? Iya, karena saya tahu dia belum bayar. Kalau saya biarkan dia, maka itu akan dihisap oleh Allah hari kiamat. Maka saya pertahankan 2 dirham itu. Lihat bagaimana efek keimanan itu kalau sudah ada, membuat orang lebih hati-hati. Dalam waktu yang lain, Muhammad bin Sirin pernah Bapak Ibu sekalian kedatangan seseorang membawa banyak sekali bergentong-gentong kalau kita sekarang ya, di masa itu ditaruh di kendi besar madu dengan harga yang sangat mahal. Orang ini datang dan menawarkan, mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, saya mau jual madu saya. Dia tahu seperti tadi kasusnya, kalau Muhammad bin Sirin beli, orang pasar semuanya beli, gitu kan? Muhammad bin Sirin bilang, saya nggak punya uang, nggak cukup untuk beli ini, nggak cukup. Dia bilang, begini aja, beli jatuh tempo aja. Beli sekarang nanti kamu bayar. Kata orang itu kepada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin bilang, baiklah. Jatuh tempo sekitar 2 pekan, ternyata Muhammad bin Sirin belum bisa menjualnya, gitu kan? Sebenarnya bukan belum bisa menjualnya ya. Jadi ada satu kejadian sebenarnya. Waktu Muhammad bin Sirin sudah setuju nanti dibayar 2 minggu kemudian Bapak Ibu sekalian. Ternyata malam hari waktu beliau tutup tokohnya, tutup kendi atau gentong tempat madu itu lupa ditutup oleh Muhammad bin Sirin. Sehingga terbuka. Keesokan pagi waktu dia buka tokonya, rupanya di bagian atas madu itu ada bangkai tikus. Ada bangkai tikus. Tikus ini mati di situ. Muhammad bin Sirin suruh semua pegawainya datang, ayo angkat kendi ini, diangkat kendi madu itu, dibawa. Kebetulan di belakang pasar itu ada sungai.
Waktu dibawa kendi tersebut, orang-orang pasar semua ikut. Ini madu mau dijual di mana? Mereka pikir begitu. Mereka tidak tahu kalau ada kasus tikus yang masuk. Mereka kan semua sambil bertanya, mau dibawa kemana madunya? Biar kami yang beli. Orang-orang pasar bilang begitu. Muhammad bin Sirin tetap suruh jalan sampai ke sungai, tuang. Disuruh buang semua madu itu. Dibuang semuanya. Orang-orang pasar lihat depan mata, ini bisa untung sekian banyak. Kalau pedagang faham itu. Depan matanya produk dia bisa jual lalu dibuang begitu saja. Maka mereka bilang, kenapa anda buang madu ini? Biarkan kami beli. Kata Muhammad bin Sirin, semalam waktu saya tutup toko, saya lupa tutup gentongnya madu itu dan saya temukan ada bangkai tikus satu mati di situ. Orang-orang pasar bilang apa? Mungkin kita juga kalau hadir di masjid itu kita akan ucapin yang sama. Orang pasar bilang, Muhammad bin Sirin, tikus satu ekor, angkat tikusnya, ambil 1-2 sendok madu itu, buang. Lainnya untuk apa dibuang gitu? Apa kata Muhammad bin Sirin? Lihat kepekaan orang yang beriman kepada Allah. Dia bilang apa? Adakah di antara anda semua yang hadir, yang kamu hadir ini, bisa menjamin kepada saya tetesan madu mana yang tidak kena bakterinya bangkai tikus itu? Sekarang kalau saya ikutin tuh, saya ambil cuma 1-2 sendok, saya buang bangkainya, terus saya jual. Mungkin di situ ada bakteri bangkai itu yang masuk, lalu saya jual sama orang, saya dihisab sama Allah hari kiamat. Saya nggak mau, buang saja semuanya. Padahal ini utang. Karena ini Bapak Ibu sekarang nggak bisa jual. 2 minggu lagi pemilik madu datang nanya, wahai Muhammad bin Sirin, saya nagih. Kata Muhammad bin Sirin, kisahnya begini dan saya belum punya uang sekarang. Kalau kamu mau ambil produk saya di toko ini silakan, saya bayar, gitu kan? Saya jual dulu sama kamu, berapa nilainya, saya anggap itu pembayaran saya. Orang ini belum setuju, dia bilang enggak, saya mau uang saja. Kalau gitu saya kasih tempo lagi 2 pekan. Ternyata Muhammad bin Sirin juga belum bisa bayar. Kata orang itu apa? Saya akan coba laporkan ini kepada hakim pengadilan kalau memang ini enggak bisa diselesaikan. Kata Muhammad bin Sirin, laporkan, karena saya memang tidak punya kemampuan. Dilapor ke hakim, masuk ke pengadilan, begitu hakim lihat Muhammad bin Sirin ini ulama besar, maka disambut dengan meriah, lalu ditanya ada apa? Muhammad bin Sirin ceritakan kasusnya begini dan begitu. Lalu kemudian orang itu mengatakan, saya udah kasih kondisi madunya sempurna, sekarang itu tempo, dia nggak bisa bayar. Maka hakimnya mengatakan, kalau begitu saya putuskan, anda harus bayar Muhammad bin Sirin. Tidak bisa anda nggak bayar. Kalau anda nggak bayar, kami akan tahan anda sampai anda bisa membayarnya. Kata Muhammad bin Sirin, penjarakan saya, nggak masalah. Itu pantas saya menerima itu karena memang saya nggak bisa bayar. Maka dia pun masuk penjara. Kepala penjaranya mengatakan dalam kisah ini, wahai Muhammad bin Sirin, saya punya keputusan di sini. Boleh saya masukkan, keluarkan orang di penjara. Raja yang berkuasa untuk khalifah memberikan wewenang untuk itu. Maka saya tahu anda tidak bersalah. Sekarang saya izinkan anda, boleh anda malam tidur di keluarga anda, istri anak anda kumpul. Besok pagi anda kembali lagi sampai malam lagi ya di penjara baru sampai Allah berikan jalan keluar. Kata Muhammad bin Sirin, tidak. Saya tidak akan mendukung kamu untuk ya mencoreng kehormatan keputusan pemerintah, nggak boleh. Saya tetap di sini. Maka tetap di situ. Subhanallah, berita ini tersebar Bapak Ibu sekalian satu Irak. Kalau Muhammad bin Sirin dipenjara karena madunya masuk tikus, karena dia tidak mau jual dan seterusnya. Apa yang terjadi? Orang-orang semua pada nyumbang. Uang yang disumbang ini untuk membantu Muhammad bin Sirin membayar madu tersebut, itu terkumpul seperti 2 kali lipat dari harga madu itu. Sehingga Muhammad bin Sirin bisa bayar madu itu dan juga beliau mendapatkan tambahan modal seperti 2 kali lipat daripada harga madu tadi. Bagaimana efeknya ini? Ini luar biasa. Sebagai penutup kisah yang ketiga mungkin berhubungan dengan seorang ulama bernama Taus. Julukannya Taus. Taus itu burung merak, ya. Dan nama beliau adalah Zakwan Ibn Kaisan rahimahullah. Seorang ulama yang luar biasa di masa tabi'in. Bapak Ibu kalau ketik di Google kisah Taus, nanti akan banyak sekali kisah beliau. Taus ini artinya burung merak ya. Kenapa dapat julukan burung merak? Karena orangnya tampan, kaya, pintar. Dan waktu itu beliau gurunya para ulama. Ulama-ulama banyak belajar sama beliau. Maka julukannya Taus. Taus ini punya kisah unik dalam masalah bermuamalah dengan pemimpin negara. Ya, pemimpin negara. Satu waktu Taus ini pernah diundang oleh salah satu khalifah. Yang khalifah ini sebenarnya ada 2 kisah ya. Yang pertama itu kisah Sulaiman bin Abdul Malik. Ya. Sulaiman ini salah satu khalifah yang sangat baik sebenarnya ya. Ada satu tradisi Sulaiman bin Abdul Malik ini yang unik sekali. Uniknya itu karena dia kalau pergi haji atau umroh, dia ingin sebelum dia tinggalkan lokasi haji dan umroh,
dia selalu kalau sudah selesai tawaf, selesai sa'i ya, umumnya pekerjaan dalam umrah dan haji, waktu itu kebetulan musim haji, dia bilang sama pengawal-pengawalnya, tolong cari siapa di antara ulama yang hadir di musim haji ini, biar datang, undang datang menasehatin kita, supaya menambah keimanan kita. Maka mereka keliling, mereka temukan ada Taus. Taus ini kebetulan ulama tinggal di Yaman. Dicari dari jemaah haji Yaman, oh ada Taus. Taus dipanggil, Taus datang. Karena ini dipanggil oleh pemimpin negara, wajib mentaatinya, dia datang. Kemudian bertanyalah Sulaiman bin Abdul Malik banyak hukum-hukum yang ditanya. Pada saat itu hukumnya ini, hukumnya itu, masalah haji gitu ya. Setelah selesai semuanya, Taus melihat sudah selesai hajatnya khalifah, raja waktu itu, maka dia berkata pada dirinya sendiri, wahai Taus, sesungguhnya majlis seperti ini, pertemuan dengan pemimpin negara ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kamu memberikan nasihat. Maka dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman. Ada sebuah riwayat menjelaskan, maksudnya riwayat hadis Nabi SAW, sebuah batu besar dijatuhkan dari pintu neraka terus melayang-layang sampai ke dasarnya. Dan apakah Anda tahu lembah yang sangat dalam tadi itu di neraka yang kalau dilempar batu itu masih melayang ya, itu dipersiapkan untuk siapa? Kata Sulaiman, tidak. Buat siapakah? Maka kata Taus, untuk siapapun yang Allah amanahkan sebagian dari kerajaannya Allah, maksudnya jadi pemimpin, jadi presiden, jadi raja gitu ya, dan kemudian dia berbuat zalim kepada masyarakatnya. Dalam kondisi lagi penuh keimanan di musim haji, Sulaiman tersentuh. Lalu Sulaiman mulai menundukkan kepalanya, lalu mulai menangis. Dalam kisah ini dikatakan kata Taus mulai terisak-isak dan makin besar suara tangisannya sampai membuat orang-orang sekitar pun menangis. Lalu kemudian Taus mengatakan saya pun meninggalkannya, seraya Sulaiman mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Kisah terakhir, masih Taus pada saat beliau ya sudah selesai atau Sulaiman bin Malik sudah meninggal, Sulaiman diganti Bapak Ibu sekalian dengan adiknya namanya Hisham. Hisham bin Abdul Malik ini sedikit unik orangnya. Uniknya itu karena dia memiliki sifat suka dipuji ya. Suka dipuji, sedikit agak ada sombong gitu ya, karena memiliki kerajaan, kepemimpinan dan segala macam. Intinya pada saat itu di musim haji juga sama. Dia mengikuti kebiasaan kakaknya untuk minta cari ulama, siapa ulama yang bisa memberikan nasihat. Maka ditemukan Taus sama ya, orang yang sama yang tadi datang kepada kakaknya. Kemudian kata Taus, kata khalifah waktu itu, datangkan Taus itu, biar datang kepada saya supaya saya bisa mendengar nasihatnya. Namun Taus tahu Hisham ini orangnya suka dipuji, suka berbangga dengan kerajaannya, menganggap remeh orang gitu ya, sedikit ada sifat sombongnya. Maka Taus ingin datang tidak sia-siakan waktu, ingin memberikan nasihat langsung. Maka agak unik, dia masuk ke dalam tenda kemahnya khalifah. Waktu itu orang semua pakai sepatu, kayak kita sekarang juga kalau ke Istana Merdeka misalnya kita pasti pakai sepatu masuk ke dalam, gak mungkin kita buka gitu ya. Walaupun sebenarnya membuka sepatu mungkin menghormati, tapi memang sudah satu protokol ya kita pakai sepatu masuk misal. Maka orang-orang semua datang ke tenda khalifah itu pakai sepatu. Uniknya waktu masuk ke tenda khalifah, Taus sengaja buka sepatunya, sendalnya, dibuka sama dia. Kemudian dia pun tidak menyebutkan Amir Mukminin, kayak kita sekarang mungkin Pak Presiden ya, Sang Raja, itu tidak diucapin sama dia. Dia cuma panggil namanya langsung. Ya, dia mengatakan Assalamualaikum Hisham. Dia tidak bilang Assalamualaikum Amir Mukminin. Dia tidak ucapkan itu. Seperti kalau kita bilang maaf, Assalamualaikum tapi langsung sebut nama presiden, tidak menyebutkan Pak Presidennya. Itu tidak sopan gitu ya. Tapi Taus lakukan itu, dia buka sendalnya dia, kemudian dia juga mengucapkan salam tanpa menggunakan julukan raja. Kemudian dia juga duduk sebelum diizinkan, langsung duduk saja. Maka Hisham bertanya, dalam kondisi memang dia punya sifat sombong itu, dia mengatakan, apa yang membuat kau lakukan itu wahai Taus? Lalu Taus bertanya, apa yang saya lakukan?
Sebenarnya Taus ini memang mau memberikan nasihat. Dia tahu apa yang dia lakukan. Cuma dia bilang, apa yang saya lakukan? Di situ Hisham marah. Nabi Hisham mengatakan, kau sudah melanggar, kemudian kau tidak tahu juga apa yang kau lakukan sebagai pelanggaran. Kenapa kau buka sepatumu atau sendalmu pada saat masuk sini? Semua orang masuk sini pakai, gitu kan? Ya kalau kita masuk di sana mereka buka sepatu kan kayak kurang sopan. Kan ditanya, kenapa buka? Kan gitu. Ditanya, kenapa buka sendal kamu? Semua pakai. Yang kedua, kamu salam sama saya tanpa menyebutkan julukan saya. Assalamualaikum Hisham, bukan Assalamualaikum wahai Amir Mukminin. Yang ketiga, kau duduk sebelum diizinkan. Semua orang sini tamu, kalau sudah saya izinkan duduk baru duduk. Maka jawabannya luar biasa. Ya, beliau mengatakan, kalau ya kasus saya membuka sendal saya masuk ke istana atau ke tenda Anda, tenda ini lagi haji, tenda tapi tenda raja ya. Saya membuka sendal saya ini sehari 5 kali, setiap kali saya masuk ke istananya Allah sang raja, masjid maksudnya. Saya setiap hari masuk 5 kali, saya selalu buka sendal saya. Dan saya merasa istana Allah, masjid lebih mulia daripada tenda Anda ini. Dia sebenarnya ingin memberikan nasihat gitu, supaya jangan kamu sombong, tapi menasihatin pemimpin kan ada caranya sendiri. Maka dia bilang begitu, saya sehari selalu buka sendal sehari 5 kali di rumah Allah, tidak pernah saya merasa saya menghina Allah, tapi malah itu memuliakan. Dan saya merasa istana Allah, masjid Allah lebih baik daripada tenda Anda. Dan saya tidak merasa menghina Anda. Kalau kenapa saya tidak memanggil julukan Anda Amir Mukminin? Karena saya tidak mau dustain diri saya. Tidak semua orang suka sama Anda. Dia ngomong gitu. Kalau saya panggil Anda ternyata saya membohongi nanti. Kalau saya duduk tanpa diizinkan, maaf, juga Anda perlu ketahui bahwasanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kekasih-kekasihnya itu dengan namanya. Seperti Allah manggil nabi-nabi ya, Ibrahim, Muhammad, Musa dipanggil, hai Ibrahim, hai Musa, hai Muhammad alaihissalam, dipanggil namanya. Dan Allah panggil musuhnya dengan julukannya. Abu Lahab misalnya dalam surah Masad, tabbat yada Abi Lahab, dipanggil julukannya. Maka saya tidak mau panggil Anda seperti Allah panggil musuh-musuhnya, gitu kan. Kalau kenapa saya duduk tanpa diizinkan, maka saya melihat bahwasanya ada sebuah hadis ya. Beliau mengatakan atau ada sebuah riwayat dari Ali radhiyallahu anhu di mana Ali mengatakan idza aradta an tandura rajulan min ahlin nar, kalau engkau ingin melihat siapapun seseorang itu penghuni neraka, fanzur ila rajuli jalisun wa haulahu qaumun qiyamun baina yadayhi. Maka lihatlah seseorang yang semua orang duduk semua orang berdiri sementara dia duduk ya, sementara dia duduk. Jadi orang tidak dipersilakan duduk kecuali dia sudah duduk gitu. Fakarihtu an takuna dzalika rajul, dan saya tidak ingin kamu termasuk orang itu. Jadi maksudnya ini nasihat gitu ya. Sebenarnya bisa saja dia ikuti protokol, dia duduk setelah dipersilakan, tapi dia bilang, saya tidak ingin tadi izin sama kamu, hai raja, untuk duduk, karena saya mendengarkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya kalau engkau ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang semua berdiri sementara dia duduk, dan nanti duduk kalau sudah diizinkan. Dia mengatakan riwayat tentang Ali gitu ya. Maka saya tidak ingin engkau termasuk laki-laki itu. Tentu bukan tidak boleh seseorang teman-teman kayak misalnya protokol di Istana Merdeka, presiden duduk silakan duduk baru duduk, itu bukan masalah tidak boleh, tapi di sini sekali lagi dia ingin memberikan nasihat kepada Hisham supaya hilang sifat merasa bangganya itu. Maka Hisham pun merasa malu. Kemudian Hisham mengatakan, "Idzni ya Abu Abdurrahman, tolong berikan saya tambahan nasihat." Maka Taus mengatakan, "Inni sami'tu Ali bin Abi Thalib yaqul," saya mendengarkan dalam riwayat lain Ali bin Abi Thalib berkata, "Inna fin nari hayyat talghagu kullu ra'in la ya'dilu fi ra'iyati." Ketahuilah bahwasanya di neraka itu ada ular-ular besar yang disiapkan khusus untuk mematok-matok dan menyebarkan bisanya kepada pemimpin yang tidak adil kepada masyarakatnya. Maka pada saat itu pun Taus pamit dan pergi. Teman-teman sekalian, dari kisah-kisah yang kita sampaikan ini, kita bisa lihat bagaimana efek kalau orang itu sudah tertanam iman dalam hatinya. Dan kita kalau mau datangkan mungkin ada ribuan kisah yang mirip seperti ini teman-teman sekalian. Tujuannya adalah
kita ingin kembali kepada inti bahasan kita. Esensinya Ramadan salah satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT supaya kita bisa merasakan efek-efek seperti tadi. Dan tentu banyak sekali ya, dalam muamalah suami istri, dalam transaksi jual beli, dalam masalah berpolitik, dalam masalah ini dan itu, banyak sekali kisah berhubungan dengan ini. Kalau Anda berminat bisa kembali ke playlist YouTube kami, insya Allah akan banyak sekali kisah-kisah orang-orang saleh seperti ini. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga sesuai dengan judul yang diharapkan, tentu Ramadan yang dinanti. Maksudnya kita nanti apa yang bisa kita dapatkan ya dari Ramadan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan, baik puasa, sholat, doa, zikir dan apapun yang kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan juga kita untuk terus mengamalkan setelah Ramadan nanti. Allahumma amin.